Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Puluhan rumah dan warung kuliner di Lombok Barat rusak diterjang angin kencang. Ketagihan berjudi online, pemuda di Lombok Barat nekat membobol retail modern. Puluhan pelajar di Lombok Tengah terjaring razia karena bolos sekolah. Pemuda berinisial LRH alias Rian, 20 tahun, diringkus unit Reskrim Polsek Kediri karena membobol sebuah retail modern di lingkungan desa Kediri. Rian ditangkap di tempat persembunyiannya di desa Pujut, Lombok Tengah atas laporan pengelola retail modern yang kehilangan sejumlah barang dagangan. Polisi menyita 15 bungkus rokok, linggis, dan kain sarung sebagai barang bukti kejahatan. Rian masuk ke dalam toko dengan menjebol atap plafon dan mengambil ratusan bungkus rokok. Dalam rekaman kamera pengawas, tersangka juga berusaha membobol berangkas dengan linggis, namun tidak berhasil. Pelaku masuk ke rumah korban, masuk toko, mengambil barang milik korban dengan cara memanjat tembok, merusak atap, merusak plafon, mencongkel jendela rumah pada malam hari menggunakan linggis. Sehingga pelaku mengambil barang-barang yang dianggap berharga. Pelaku melakukan pencurian tersebut karena motif ada yang kecanduan narkoba, ada yang ikut judi online. Tersangka membobol toko karena ketagihan main judi online dan membeli narkoba. Teman? Hah? Teman? Untuk main slot judi? Ya. Terus? Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Narkoba? Ya, Pak. Narkoba jenis apa? Sabu, Pak. Sabu. Rian terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kepolisian Resort Lombok Timur menaikkan status penanganan kasus persekusi muda-mudi dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal itu setelah polisi melakukan pemeriksaan belasan saksi kunci, mulai korban hingga warga sekitar yang diduga terlibat. Polisi juga meminta bantuan tim ahli ITE untuk memastikan kasus tersebut bisa dipidanakan atau tidak. Polisi juga akan kembali memeriksa perekam dan penyebar video dan penetapan status mereka. Berupa penyelidikan dan sudah kami lakukan pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi maupun korban, dan kita juga sudah melakukan koordinasi terhadap ahli. Untuk saat ini terhadap perkara sudah kita tingkatkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sampai saat ini masih kita lakukan pemeriksaan secara mendalam baik terhadap saksi maupun terhadap terlapor. Para pelaku persekusi akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 ayat 14 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Lombok Tengah terjaring razia oleh polisi Pamong Praja karena membolos. 22 pelajar tersebut terjaring razia saat bermain di tempat penyewaan game online di Kota Praia. Razia juga dilakukan polisi Pamong Praja di sejumlah pusat perbelanjaan. Seluruh pelajar yang terjaring selanjutnya diangkut ke kantor Satpol PP untuk dibina. Petugas juga memanggil guru sekolah asal para siswa dan meminta mereka memperketat pengawasan selama jam belajar. Rekan-rekan dari kita melaksanakan patroli keliling kota, dan di satu tempat permainan di Simpang 4 Beduk yang menuju Semayang, kemudian Beduk Ganti, kita menemukan
adik-adik kita, anak-anak kita yang kebetulan masih berseragam sekolah sedang bermain game online, sehingga kita amankan sebanyak 20 orang. Mungkin selanjutnya sudah saya panggil semua, mungkin dari Wakasek atau guru BK untuk hadir di sini untuk memberikan apa istilahnya wejangan kepada anak-anak yang pada hari ini bisa diamankan. Mungkin banyak tadi yang kabur gitu kan, banyak yang kabur. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya memang di setiap sekolah SMA, SMK baik negeri maupun swasta selalu berusaha menertibkan. Cuma kadang-kadang kan anak ini tidak sampai ke sekolah. Razia akan terus digelar untuk mengantisipasi tawuran dan mencegah tindakan kriminalitas di kalangan pelajar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tim gabungan Samsat Kota Mataram menggelar razia kendaraan yang menunggak pajak di sejumlah ruas jalan protokol. Di Jalan Praya Pejanggi, petugas menjaring puluhan motor dan mobil. Mereka langsung diminta membayar pajak kendaraan di tempat. Sementara sejumlah warga nekat berbalik melawan arus karena takut dirazia. Petugas menargetkan bisa menjaring ratusan kendaraan yang tidak patuh membayar pajak. Sudah berapa kali kita sampaikan surat teguran itu, nggak dihiraukan, akhirnya kita melaksanakan operasi gabungan. Jadi kalau yang mati misalnya dapat bayar, yang lebih dari 2 tahun itu, ya terpaksa mobilnya kita geret gitu. Kalau di bawah itu tidak punya uang, ya terpaksa STNK-nya, tapi kita paksa dia bayar. Banyakan yang bayar kalau sudah mobilnya kita tahan gitu. Ini digelar sampai kapan nanti nih Pak? Nah ini tergantung waktunya kan, 1 bulan itu kadang-kadang 7 kali. Operasi tertib membayar pajak akan digelar hingga akhir tahun nanti untuk mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah agar bisa memenuhi target. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.